Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita series yang Neng akan bahas kali ini berjudul Ugly Duckling Series Don't. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Menam adalah seorang remaja pemalu serta merasa insecure sehingga ia memakai kardus di kepalanya. Ia memiliki kondisi langka di mana ia sangat membenci wajahnya. Ia percaya jika ia adalah perempuan yang paling jelek di seluruh dunia dan harus bersembunyi dari orang-orang. Menam juga tidak pernah melihat wajahnya sendiri atau bercermin lebih dari 3 tahun serta tidak mau keluar rumah. Menam tinggal bersama saudaranya bernama Plawan dan ayahnya Pak Ban yang selalu mengkhawatirkan Menam. Di malam hari Plawan pulang ke rumah dengan tangan memar. Ia mengakui telah mencuri di sebuah toko. Untuk membela dirinya, Plawan mengalihkan perhatian ayahnya yang sedang marah kepada Menam dengan menyebut Menam seorang psycho. Mendengar hal itu, Menam mendapat serangan panik berlebihan sehingga membuatnya kesulitan untuk bernafas. Ayah Menam sudah terbiasa menghadapi reaksi Menam yang berlangsung bertahun-tahun. Ia pelan-pelan membuat Menam tenang. Menam lalu menulis cerita hidupnya di sebuah blog bagaimana ia menjadi bebek si buruk rupa. Hal itu membuat orang-orang sekitar Menam terkejut, di mana selama 13 tahun hidupnya, Menam tumbuh seperti anak normal lainnya. Ia memiliki teman, bersosialisasi, dan ia juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Saat Menam di SMP, Menam jatuh cinta pada seorang siswa yang paling ganteng di kelas. Dengan berani Menam menyatakan cintanya di depan orang banyak. Sayangnya siswa itu tidak memiliki perasaan yang sama seperti Menam. Ia dengan kasar malah membuang kado Menam ke tanah, kemudian menyebut Menam cewek yang paling jelek. Ia bahkan menyuruh Menam menutupi kepalanya dengan tas karena wajah Menam yang buruk rupa. Teman-teman sekolah mulai memanggil Menam si jelek. Hal itu membuat Menam begitu trauma hingga memutuskan tidak mau bertemu dengan siapapun dan tidak ingin lagi pergi ke sekolah. Ayahnya mencoba meyakinkan Menam, tetapi kejadian tersebut telah merusak kepercayaan diri Menam. Ayah Menam akhirnya meminta Menam agar belajar homeschooling saja. Suatu hari Menam sedang berada di halaman rumah. Ia mencoba mengambil balon gas yang menyangkut di pohon. Lalu seorang pria asing mendatangi Menam. Ia menawarkannya bantuan. Namun reaksi Menam malah memasukkan kantong kertas ke dalam kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya. Di hari itulah ia merasakan kenyamanan yang sesungguhnya saat ia menutupi wajahnya dari siapapun. Sejak saat itu Menam tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Menam mengganti kantong kertas dengan kardus karena dirasa lebih nyaman. Keluarganya ingin sekali melihat wajah Menam, tapi Menam menolak untuk memperlihatkannya. Bahkan ia tidak mengizinkan dirinya sendiri terlihat di dalam cermin. Menam menikmati waktunya dengan mengobrol dengan orang-orang di sosial media. Ia merasa memiliki ruang karena ia tidak harus memperlihatkan wajahnya kepada siapapun. Keesokan harinya Pak Ban pergi menemui dokter. Ia meminta obat instan untuk mengobati penyakit Menam. Dokter menjawab jika Menam tidaklah sakit, namun ia memiliki sebuah kondisi yang disebut hikikomori. Kondisi tersebut banyak diidap oleh para remaja di Jepang, di mana mereka mengisolasi dirinya sendiri, serta hanya berdiam di kamarnya selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dan menolak berkomunikasi dengan orang-orang. Menurut dokter, kasus Menam tidak terlalu serius karena ia masih mau berbicara kepada keluarganya. Artinya Menam memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dokter menyarankan Pak Ban agar Menam diajak keluar sebelum kondisi Menam bertambah buruk. Saat makan malam, Menam menggunakan sedotan untuk menyantap makan malamnya karena ia tidak mau melepaskan kardus di kepalanya. Dengan nada serius, Pak Ban meminta anak-anak untuk mendengar perkataannya baik-baik. Tapi mereka tidak memberi kesempatan ayahnya berbicara. Mereka berpikir jika ayahnya terkena kanker atau menyukai sesama jenis. Pak Ban yang kesal dengan ucapan anak-anaknya kemudian berkata, ia ingin Menam pergi ke sekolah bersama Plawan mulai esok hari.
Awalnya Menam berpikir ayahnya hanya bercanda. Lalu Menam merayu ayahnya agar tidak memaksanya pergi ke sekolah. Tapi kali ini ayahnya sudah menentukan keputusan yang tidak bisa diubah. Menam merasa kecewa. Ia berkata jika ia membenci ayahnya. Keesokan harinya Pak Ban mengantarkan mereka ke sekolah. Lawan segera turun dari mobil sesampainya di sana. Sementara Menam merasa begitu gugup. Pak Ban lalu memutarkan musik agar membuat Menam tenang. Ia memotivasi dan memberi semangat bahwa Menam sanggup berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Menam meminta maaf atas ucapannya semalam kepada ayahnya. Ia juga berterima kasih karena ayahnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong dirinya. Saat Menam meninggalkan mobil, Pak Ban mulai menangis histeris. Ia sangat khawatir dengan keadaan Menam. Setelah mengukuhkan diri, Menam akhirnya masuk ke halaman sekolah. Kardus yang dipakai Menam di kepalanya membuat orang-orang tertawa, serta membicarakan Menam dan hal itu membuat Menam merasa panik. Tertawaan mereka mengingatkan Menam kepada kejadian masa lampau, di mana ia pernah dipermalukan orang banyak. Menam mulai merasa pusing dan ia hampir saja pingsan. Untungnya di waktu yang tepat seorang cowok membantunya. Cowok itu juga memakai helm sehingga membuat Menam sedikit tenang. Cowok itu memperkenalkan dirinya sebagai Minton. Menam yang tidak terbiasa dengan orang asing segera kabur dari sana. Saat Menam berlari dan menghindar, ia tidak sengaja menabrak seorang siswa yang paling populer di sekolah bernama Zero. Ia beserta gengnya memaksa Menam untuk melepaskan kardus di kepalanya karena penasaran dengan muka Menam. Tentunya Menam menolak membuka kardus itu. Anggota geng Zero mulai mengelilingi Menam. Mereka memaksa melepaskan kardus dari kepala Menam. Lalu Minton menghentikan aksi mereka. Ia membuka helmnya dan memperlihatkan wajahnya. Zero dan Minton saling berpandangan dalam kemarahan. Mereka bersepakat untuk menyelesaikan masalah mereka di luar sekolah. Minton lalu memegang tangan Menam dan mengajak Menam pergi dari sana. Dengan gugup Menam berdiri di depan kelas. Bu guru sudah diberitahu mengenai kondisi Menam. Ia pun meminta para murid agar menghormati privasi dan pilihan Menam. Namun teman-teman sekelas masih saja membuli Menam agar mau menunjukkan wajahnya. Winton juga berada di kelas yang sama. Ia kesal dengan perlakuan teman-temannya. Menam berjalan perlahan-lahan. Ia lalu duduk di bangku paling belakang dan hanya menundukkan kepalanya sepanjang hari. Saat jam istirahat, Menam pergi ke kafetaria dan mencari pelawan. Namun Menam tidak menemukannya. Semua murid di sana terus memandangi Menam serta bergosip tentangnya. Dua orang siswa melihat Menam makan dengan masih menggunakan kardus di kepalanya dan mereka memaksa Menam untuk mencopot kardus itu. Semua orang di sana hanya menertawakan Menam tanpa mau membantunya. Menam yang sudah tidak tahan dibuli akhirnya pergi tanpa menikmati makan siangnya sambil menangis. Saat Menam duduk sendirian, Minton tiba-tiba datang. Ia duduk di sebelahnya dan sengaja memakai helm agar Menam merasa nyaman. Namun Menam berpikir Minton hanya ingin mengejeknya saja. Minton menjelaskan ia juga sama seperti Menam. Minton lalu membagi sandwichnya karena Menam melewatkan makan siangnya. Menam merasa lebih nyaman berbincang dengan Minton. Menam berkata ia tidak mau kembali ke sekolah besok. Minton menjawab jika ia adalah temannya dan meminta Menam agar tetap bersekolah. Seusai sekolah, Minton dan Zero bertemu di luar. Mereka berargumentasi karena peristiwa sebelumnya. Minton mengejek jika Zero selalu dikelilingi oleh para kurcacinya. Ia pun mengajak Zero untuk berkelahi 1 lawan 1. Zero menerima tantangan Minton. Ia maju ke depan dan meminta gengnya untuk mundur. Minton memukul Zero. Zero pun melawan dengan pukulan yang sama. Saat Menam menuju jalan pulang, ia melihat Minton sedang berkelahi dengan Zero. Tiba-tiba terdengar polisi datang dan mereka pun segera membubarkan diri. Zero melihat Menam, lalu Zero menarik paksa Menam sepanjang jalan. Setelah berada di tempat yang sepi, Zero melepaskan kardus Menam dari kepalanya. Dan saat Zero melihat Menam, ia pun begitu terkesima oleh kecantikannya. Sementara Menam berpikir Zero memandanginya karena ia berwajah jelek. Kenangan dari masa lalu membuat Menam trauma mendalam dan terus menghantuinya hingga membuatnya pingsan. Saat Menam tersadar, ia sudah berada di rumah sakit tanpa ada kardus menutupi kepalanya. Menam mulai panik.
Mereka pun segera memberinya masker untuk menenangkan dirinya. Ayah Menam merasa sangat menyesal karena telah memaksa Menam untuk pergi ke sekolah. Ia menyalahkan dirinya saat melihat Menam masuk rumah sakit. Ia memutuskan agar Menam tinggal di rumah saja kapanpun Menam inginkan. Namun dengan sangat mengejutkan, Menam mengumumkan bahwa ia akan kembali ke sekolah karena ia ingin membalas dendam dengan perbuatan Zero yang telah memaksa dirinya untuk melepaskan kardus di kepalanya. Keesokan harinya Zero duduk termenung sendirian, ia sedang memikirkan Menam. Ia bingung mengapa Menam menutupi wajahnya padahal ia sangat cantik. Kemudian Menam datang, ia tidak ragu menampar pipi Zero. Para kurcacinya mencoba menarik Menam, Zero segera menghentikan mereka. Zero kembali mencoba membuka masker Menam tapi Zero segera dihentikan oleh Minton. Mereka mulai berkelahi dan Menam memisahkan mereka. Sekarang berita tentang dua siswa ganteng yang memperebutkan cewek kepala kardus menjadi viral di sekolah. Menam memarahi mereka berdua karena membuat hidupnya semakin sulit. Minton berkata ia hanya ingin membantu Menam, sementara Zero menertawakan Minton. Ia yakin bahwa Minton menyukai Menam diam-diam. Minton membalas jika Zero juga menyukai Menam. Minton lalu bertanya apakah Zero menyukai Menam. Zero yang tidak mau mengakui malah menyebut jika Menam berwajah jelek. Perkataan Zero membuat Menam kembali trauma dan membuatnya lemas. Minton segera memapah Menam, sementara Zero cemburu melihat mereka berdua pergi. Keesokan harinya trauma Menam bertambah parah. Ia menolak untuk keluar dari kamar atau berbicara dengan siapapun. Ayah Menam dan Pelawan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membantu Menam. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dari luar rumah. Ternyata itu adalah Zero yang mendatangi rumah Menam. Ia ingin meminta maaf kepada Menam atas perilakunya. Tapi ayah Menam menolak keras karena Zero telah membuat Menam trauma kembali serta merasa depresi. Di pagi hari Minton datang untuk menghibur Menam, namun Menam menolak Minton masuk ke dalam kamarnya. Setelah beribu-ribu permohonan, akhirnya Menam memakai masker dan menemui Minton. Minton membuat kejutan, ia membuat kardus bebek dan memakai di kepalanya. Menam tidak bisa menahan senyumnya, ia pun mulai tertawa. Minton juga membuat helm bebek untuk dirinya. Menam mau memakai kardus bebek dari Minton, lalu mereka pun menikmati makan bersama. Minton berjanji ia akan menjaga Menam, ia meyakinkan Menam untuk kembali ke sekolah. Keesokan harinya Minton menjemput Menam dan pergi ke sekolah bersama. Saat Menam duduk sendirian, Zero mendatanginya, ia mencoba meminta maaf, tapi tiba-tiba Pelawan muncul dan meminta Zero untuk pergi. Di dalam kelas, seorang siswi bernama Ozon mendatangi Menam. Beredar rumor bahwa Menam dan Zero berpacaran. Ozon pun meminta bantuan Menam agar Zero berhenti membuli siswa lain. Menam yang kaget menjawab ia tidak ada hubungan spesial dengan Zero. Saat makan siang, para siswa lain meminta bantuan yang sama kepada Menam, tapi Menam menolak. Setelah itu Ozon memberitahu Menam jika Zero sedang memukuli Pelawan. Menam pun segera pergi dan melihat anggota geng Zero mengeroyok Pelawan. Zero menghentikan gengnya lalu ia berkata jika Pelawan yang memulai perkelahian. Menam yang marah menyebut Zero adalah seorang pecundang yang selalu membuli para murid yang lemah, memalak mereka serta memaksa mengerjakan PR-nya. Zero menatap para anggota gengnya, ia tidak percaya karena Zero tidak pernah menyuruh anggotanya untuk membuli siswa yang lebih lemah. Menam meminta Zero agar tidak menyakiti siapapun. Zero memberi syarat agar Menam mau membuka kardusnya dan jika Menam berani melakukannya, ia berjanji tidak akan lagi membuli siapapun. Karena tidak ada pilihan lain untuk menghentikan Zero, Menam pun berkorban membuka kardusnya dan akhirnya memperlihatkan wajahnya. Semua orang dibuat syok dengan kecantikan Menam. Setelah itu sambil menangis, Menam memeluk Minton karena semua orang telah melihat wajahnya sekarang. Minton begitu terkejut melihat wajah Menam untuk pertama kalinya, tapi Minton mencoba fokus membuat Menam tenang. Di rumah, Pelawan menunjukkan semua komentar dari seseorang yang memposting wajah Menam di sosial media. Meskipun komen yang diterima sangat positif, hal itu masih belum cukup meyakinkan Menam jika ia adalah gadis yang cantik. Di dalam kamar, Menam melihat jendela terbuka dan tiba-tiba Zero sudah berada di dalam kamar Menam. Zero meminta Menam yang ketakutan untuk diam. Ia lalu meminta maaf karena sudah memanggilnya jelek.
Zero mengakui bahwa sebenarnya Menam adalah gadis tercantik yang pernah ia lihat. Setelah Zero pergi, kata-kata yang diucapkan Zero terus teringat di pikiran Menam. Ia meminta teman-temannya di sosial media untuk melihat wajahnya di sebuah postingan. Teman online-nya mengatakan jika wajah Menam sangat imut. Akhirnya Menam menyadari serta percaya jika mereka mengatakan hal yang sejujurnya. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari 3 tahun, Menam memberanikan diri mengambil sebuah cermin dan melihat wajahnya yang sangat cantik. Ia bahkan hampir tidak percaya dengan kenyataan tersebut. Keesokan harinya Menam berangkat ke sekolah tanpa memakai kardus yang menutupi wajahnya. Semua murid menatap Menam serta memuji kecantikan Menam. Meskipun merasa grogi, Menam sudah siap memulai hidupnya yang baru dengan penuh percaya diri seperti Menam yang dulu. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.